Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleh-soleha. Sebelum pembelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Sebelum kita memasuki materi, Ibu memiliki ice breaking namanya tepuk buka tutup. Ibu contohkan ya. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, turun di pangkuan. Naik sampai ke dagu. Buka lebar-lebar sambil tertawa, hahaha. Hari ini kita akan belajar tentang Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Sebelum masuki materi, silakan mempelajari materi terlebih dahulu. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk membaca sebentar. Sunan Bonang. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan putra keempat dari Sunan Ampel bersama Nyai Ajeng Manila, Putri Arya Teja, Bupati Tuban. Adik Sunan Bonang adalah Raden Kosim yang dikenal dengan Sunan Derajat. Sunan Bonang memiliki nama kecil Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang merupakan sosok yang tekun dan disiplin. Ketika Raden Magdum Ibrahim masih remaja, beliau meneruskan pelajaran agama Islam hingga ke tanah seberang, yaitu Aceh. Beliau menambah ilmu pada ayah kandung Sunan Giri, yaitu Syekh Maulana Ishaq. Tidak hanya itu, beliau juga belajar pada ulama besar di negeri Pasai, seperti ulama tasawuf dari Baghdad, Mesir, Arab, Persia, atau Iran. Raden Magdum Ibrahim dalam berdakwah menggunakan seperangkat gamelan untuk menarik simpati rakyat yang disebut bonang. Tembang Raden berisikan ajaran agama Islam, sehingga tanpa terasa penduduk mempelajari agama Islam dengan senang hati atau tanpa paksaan. Raden Maulana Magdum Ibrahim juga menciptakan karya sastra yang disebut suluk. Suluk berasal dari bahasa Arab salakat thoriqoh, yang artinya menempuh jalan atau tasawuf. Ilmunya disebut ilmu suluk. Suluk Sunan Bonang disimpan rapi di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Sunan Bonang dimakamkan di komplek pemakaman Desa Kutorejo, Kecamatan Tuban, tepatnya di barat alun-alun kota Tuban dan di sebelah barat Masjid Agung Tuban. Nilai positif sikap Sunan Bonang. Yang pertama, Sunan Bonang merupakan pribadi yang tekun dalam menimba ilmu. Yang kedua, dalam berdakwah, beliau terlebih dahulu mengambil simpati dari masyarakat melalui karya seni dan sastra, sehingga penyampaian ajaran Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban, yaitu yang dikenal dengan nama Tumenggung Wilatika.
Ibunya bernama Putri Nawang Arum. Kakek dari Sunan Kalijaga bernama Arya Teja atau dikenal dengan Abdurrahman. Ayah dari Nyai Ajeng Manilah, istri Sunan Ampel. Sunan Kalijaga memiliki julukan yaitu Berandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sidabrangti, dan Raden Abdurrahman. Sunan Kalijaga juga pernah berguru kepada Sunan Bonang. Sunan Kalijaga sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendiriannya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil memengaruhi. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan menghilang. Tidak mengherankan, ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dalam mengenalkan Islam. Beliau menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Ilir-ilir dan Gundul-gundul Pacul. Dialah menggagas baju takwa, perayaan sekaten, garbek maulud, serta lakon carangan, layang Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Dalam usia lanjut, Sunan Kalijaga memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir. Hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak, berjarak 3 km dari Masjid Agung Demak. Kita nyanyikan bersama-sama ya lagu Lir-ilir karya dari Sunan Kalijaga. 1, 2, 3. Lir-ilir, lir-ilir, tandure wis sumilir, tak ijo royo-royo, tak sanggo temanten anyar. Cah angon, penekno blimbing kuwi, lunyu-lunyu penekno kanggo basuh dodot iro, bumi terpeda ing pinggir, dondomono jlumatono kanggo sepo mengko sore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar kalangane. Yo sura iyo. Nilai positif sikap Sunan Kalijaga. Yang pertama, beliau memikirkan nasib kaum fakir miskin dan berusaha menyantuninya. Yang kedua, mau menerima nasihat dari siapapun walaupun belum dikenalnya, asalkan berisi kebaikan. Yang ketiga, demi mendapatkan ilmu yang diinginkannya, beliau bersedia menerima syarat dari guru walaupun berat syarat tersebut. Dan yang keempat, beliau memahami kesenangan umat dan selanjutnya mengemas kesenangan tersebut, misalnya wayang, dengan disusupi oleh nilai-nilai keislaman. Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat memiliki nama asli yaitu Raden Kosim. Ayah dari Sunan Derajat adalah Raden Rohmat atau Sunan Ampel. Ibunya bernama Nyai Ajeng Manilah. Sunan Derajat memiliki nama lain yaitu Maulana Hashim,
Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Sunan Derajat juga pernah berguru kepada ayahnya, yaitu Raden Rahmat dan Sunan Gunung Jati. Sunan Derajat terkenal akan kearifan dan kedermawanannya. Ia menurunkan kepada para pengikutnya kaidah tak saling menyakiti, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Bapang dan simpangi ana catur mungkur, yang artinya jangan mendengarkan pembicaraan yang menjelek-jelekan orang lain, apalagi melakukan perbuatan itu. Sunan Derajat dalam berdakwah menempuh 5 cara. Yang pertama, lewat pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Yang kedua, melalui penyelenggaraan pendidikan di pesantren. Yang ketiga, memberi fatwa atau petuah dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, melalui kesenian tradisional. Sunan Derajat kerap berdakwah lewat tembang pangkur dengan iringan gamelan. Dan yang kelima, Sunan Derajat juga menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran kompleks makam Sunan Derajat. Tangga pertama, memangun resep tayasing sasoma, yang artinya kita selalu membuat senang hati orang lain. Tangga kedua, jeroning suka kudu eling lan waspodo. Maksudnya, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Pada tangga ketiga, Laksmi taning subrata tanyip tama rangpirangga bayaning lampah. Maksudnya, dalam perjalanan untuk mencapai cita-cita luhur, kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Tangga keempat, meper hardaning pancadriya. Kita harus selalu menekan gelora nafsu-nafsu. Tangga kelima, hening, henung. Dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan, dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita-cita luhur. Tangga keenam, mulia guna panca waktu, yaitu suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan sholat 5 waktu. Tangga ketujuh adalah tangga yang sering kita dengar, yaitu menehono teken marang wong kang wuta, menehono mangan marang wong kang luwe, menehono busana marang wong kang muda, menehono ngiyup marang wong kang kodanan. Maksud dari tangga ketujuh tersebut adalah berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta berilah perlindungan kepada orang yang menderita. Sunan Derajat meninggal tahun 1522 Masehi. Sunan Derajat wafat dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Tak jauh dari makam beliau telah dibangun sebuah museum yang menyimpan beberapa peninggalan di zaman Wali Songo, khususnya peninggalan beliau di bidang kesenian. Sedangkan lahan bekas tempat tinggal Sunan kini dibiarkan kosong. Nilai positif sikap Sunan Derajat. Yang pertama, mempunyai jiwa sosial yang tinggi atas masyarakat sekitar. Yang kedua, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Yang ketiga, penanaman motivasi untuk mempunyai etos kerja yang tinggi. Dan yang keempat, menyebarkan Islam dengan cara santun, dakwah bil hikmah, dan dengan cara-cara bijak tanpa memaksa.
Itu tadi penjelasan tentang Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat. Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Nomor absen 1 sampai 5 kelompok Sunan Bonang. Nomor absen 6 sampai 10 kelompok Sunan Kalijaga. Nomor absen 11 sampai 15 kelompok Sunan Derajat. Silakan berkumpul kelompok masing-masing. Tugas anak-anak di sini adalah menyusun gambar dari masing-masing sunan yang telah ibu siapkan. Kelompok yang paling cepat dalam menyusun gambar tersebut akan mendapatkan hadiah berupa bintang, dan yang kalah akan mendapatkan hukuman bernyanyi di depan kelas. Silakan dimulai. Kesimpulan materi kita hari ini tentang Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, dan Sunan Derajat adalah yang pertama tentang Sunan Bonang. Ada yang tahu apa? Ya, benar sekali. Sunan Bonang dikenal dengan nama Maulana Magdum Ibrahim. Sunan Bonang itu sendiri merupakan putra keempat dari Sunan Ampel. Sunan Bonang lahir sekitar tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang terkenal dengan keseniannya, yaitu gamelan. Yang kedua, Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga dikenal dengan nama Raden Said. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Sunan Kalijaga itu sendiri terkenal dengan lagu-lagunya, yaitu Lir Ilir dan Gundul Bacul, dan ada lagi. Yang ketiga, Sunan Derajat. Sunan Derajat dikenal dengan nama Raden Syarifuddin atau Raden Qasim. Sunan Derajat lahir sekitar tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat merupakan putra bungsu dari Sunan Ampel. Itu tadi kesimpulan materi kita hari ini. Ibu berpesan kepada kalian untuk tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum vitamin. Kalau keluar pakai masker. Dan selalu cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Pembelajaran diakhiri, kita berdoa bersama-sama dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.